Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang saya hormati dan banggakan, Ketua Umum LAKRI dan LSI, Saudara HM Stephen Samueli Lahengko, Sekretaris Jenderal LAKRI, Saudara Bejo Sumantoro, Sekretaris Jenderal LSI, Saudara Arianto Dahlan, Ketua Dewan Pelindung LAKRI, Bapak Anton Carlian, Ketua Dewan Pembina LAKRI, Bapak Haidar Alwi, para peserta rapat pimpinan terbatas LAKRI dan LSI. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya mohon maaf tidak bisa hadir secara fisik, dikarenakan saya masih berada di Kalimantan Barat dalam rangka menghadiri undangan dari beberapa kerajaan dan kesultanan Nusantara. Karena sudah menjadi kewajiban bagi Dewan Perwakilan Daerah sebagai wakil daerah untuk memberikan perhatian terhadap stakeholder di daerah, salah satunya adalah Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Apalagi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah kelahiran bangsa dan negara ini. Karena sejatinya, jika kita baca sejarah, lahirnya bangsa ini adalah kontribusi besar dari entitas civil society. Tetapi saat ini, terutama sejak amandemen Konstitusi 4 tahap di tahun 1999 hingga 2002 yang lalu, entitas-entitas civil society tersebut ternyata tidak bisa terlibat dalam menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa ini. Karena faktanya, wajah dan arah bangsa ini hanya ditentukan oleh partai politik. Karena partai politik menjadi satu-satunya instrumen untuk mengusulkan calon pemimpin bangsa ini, dan hanya partai politik melalui fraksi di DPR RI bersama pemerintah yang memutuskan undang-undang yang mengikat seluruh warga bangsa. Inilah situasi paradoksal yang terjadi setelah amandemen saat itu. Padahal sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar 1945, naskah asli, memberi ruang kepada utusan daerah dan utusan golongan dengan porsi yang sama dengan anggota DPR RI yang merupakan representasi partai politik. Tapi setelah amandemen, utusan golongan dihapus dan utusan daerah diubah menjadi DPD RI, tetapi dengan kewenangan yang berbeda dengan utusan daerah. DPD RI hanya bisa mengusulkan rancangan undang-undang dan membahas di fase pertama di badan legislasi, sedangkan pemutus untuk mengesahkan menjadi undang-undang adalah DPR bersama pemerintah. Padahal anggota DPD RI juga dipilih melalui pemilu, sama persis dengan partai politik, sehingga posisi anggota DPD RI yang non-partisan atau di luar jalur partai politik sama dengan partai politik yang menghasilkan anggota DPR di kursi legislatif. Oleh karena itu, DPD RI terus menggugah kesadaran publik bahwa sistem tata negara yang ada di Indonesia saat ini sudah tidak sesuai dengan DNA asli sejarah lahirnya bangsa ini. Untuk itu, DPD RI terus menggelorakan bahwa rencana amandemen perubahan kelima harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi sistem tata negara Indonesia, sekaligus sebagai momentum untuk melakukan koreksi atas wajah dan arah perjalanan bangsa ini. Salah satunya adalah perjuangan DPD RI untuk membuka peluang bagi calon pemimpin bangsa dari unsur non-partai politik, karena hal tersebut adalah hal yang sangat normal.
Sebab sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, naskah asli memberi ruang kepada utusan daerah, utusan golongan dengan porsi yang sama dengan anggota DPR RI merupakan representasi partai politik termasuk dalam mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi setelah amandemen, utusan golongan dihapus dan utusan daerah diubah menjadi DPD RI. Tetapi dengan kewenangan yang berbeda dengan utusan daerah, DPD RI tidak bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden. Kewenangan itu mutlak hanya diberikan kepada partai politik. Padahal kalau kita berkaca pada hasil survei Akar Rumput Strategis Consulting atau ARSC yang dirilis pada 22 Mei 2021 yang lalu, di mana hasilnya ditemukan bahwa 71,49% responden ingin calon presiden tidak harus kader partai, dan hanya 28,51% saja yang menginginkan calon presiden dari kader partai. Sehingga sudah seharusnya DPD RI sebagai wakil rakyat dari unsur non-partai politik bisa menjadi saluran atas harapan 71,49% responden dari hasil survei ARSC yang menginginkan calon presiden tidak harus kader partai. Dan hak tersebut sebenarnya telah dijamin oleh konstitusi seperti dapat kita lihat di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Begitu pula dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lalu di pasal 28D ayat 3 jelas dikatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sehingga gagasan untuk membuka peluang calon pemimpin dari kalangan non-partai politik adalah konstitusional. Mengapa sekarang menjadi hanya partai politik yang dapat mengusulkan warga negara yang akan memimpin pemerintahan? Itu pun masih dibatasi dengan aturan ambang batas pencalonan atau presidential threshold, sehingga hanya partai politik besar atau gabungan partai politik yang dapat mencalonkan pemimpin bangsa ini. Akibatnya, dalam 2 kali pilpres, bangsa ini hanya mampu menghasilkan 2 pasang calon. Dan hanya karena 2 pasang calon, rakyat tidak punya banyak pilihan, sehingga dampaknya terjadi pembelahan di masyarakat yang sangat tajam, yang masih kita rasakan hingga hari ini. Jadi, sekali lagi saya sampaikan bahwa DPD RI akan terus menggelorakan bahwa rencana amandemen perubahan kelima harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi sistem tata negara Indonesia, sekaligus sebagai momentum untuk melakukan koreksi atas wajah dan arah perjalanan bangsa ini, sehingga elemen civil society seperti LAKRI dan LSI memiliki saluran yang jelas untuk menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Rapimnas, LAKRI, dan LSI mampu menghasilkan rekomendasi dan program yang membumi yang akan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.